Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ada berita yang sangat viral sekali. Berita itu berkaitan dengan harmonisasi hubungan antara Ahok dan Anies Baswedan ya. Kemudian dari keharmonisan itu atau keakuran mereka dikaitkan dengan peristiwa yang beberapa tahun lalu sempat heboh, sempat membuat perbincangan yang sangat sengit di Indonesia ya, khususnya di kota misalnya di Jabodetabek ya, yaitu dikaitkan dengan kasus Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 ini beberapa tahun lalu, khususnya di tahun 2017, 2018 hingga 2019, narasi Al-Maidah 51 sangat populer sekali, bahkan tidak hanya tokoh agama yang berbicara tentang Al-Maidah 51, tetapi hampir orang-orang di pinggir jalan, sopir, mereka berbicara tentang Al-Maidah 51 ya, terlepas mereka tahu atau tidaknya apa itu Al-Maidah 51, bagaimana bunyi ayatnya, asbabun nuzulnya, maknanya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya mengapa gitu ya? Kata Al-Maidah 51 ini begitu berdengung, begitu kencang sekali, bergema, begitu masif sekali. Kenapa? Ya karena hampir di mimbar-mimbar khutbah, mimbar-mimbar majelis taklim, mimbar-mimbar perbincangan tentang agama, majelis zikir, itu juga disuarakan oleh para tokoh-tokoh agama. Ya saya masih ingat bahkan ada kelompok atau grup pertemanan begitu ya menjadi rentan gara-gara debat tentang perbedaan perspektif terhadap Al-Maidah 51 ya. Tidak berhenti di situ, bahkan konon jumlahnya hingga ribuan, puluhan ribu atau ratusan ribu, bahkan diklaim hingga jutaan massa itu berkumpul di Monas. Mereka melakukan aktivitas yang tidak terduga atau tidak sewajarnya di Monas. Mereka melakukan sholat Jumat, mereka melakukan munajat, hingga mereka melakukan demo ya, demonstrasi besar-besaran hanya katanya untuk membela Al-Maidah 51. Nah, ini menarik ya. Kalau kita lihat teks Al-Maidah 51 itu kan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ya. Yang artinya, yang terjemahan umumnya seringkali diterjemahkan, wahai orang-orang beriman, janganlah kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Nah, perdebatannya adalah di kata kunci aulia ini ya. Yang saat itu aulia di sini diplesetkan, jangan kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin ya. Nah, kebetulan yang dimaksud, yang menjadi perbincangan, bahkan perdebatan, bahkan pertengkaran, pergulatan saat itu, sekarang ini terjadi terbalik ya. Karena yang saat itu bahkan ada narasi mereka itu adalah partai setan, kita ini adalah partai Allah, ulaika hizbus syaiton gitu kan, nahnu hizbullah dan lain sebagainya. Narasi-narasi itu sepertinya dulu sangat sangat ramai diperbincangkan, meskipun itu tidak mendasar menurut saya, tetapi ternyata itu juga berhasil menarik banyak massa ya. Bahkan saya ingat ada seorang teman yang kakeknya itu datang dari luar kota ya, usianya itu konon di atas 70 tahun, rela terjun ke Monas, ikut berdesak-desakan, menyuarakan, memekikkan takbir gitu ya, hanya untuk membela Al-Maidah 51. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah ini ada pergeseran tafsir begitu ya, atau memang ada hal lain sehingga kita juga sebagai umat beragama
perlu mewaspadai narasi-narasi ya agar tidak terulang seperti kejadian di tahun 2017 lalu, yaitu narasi-narasi agama yang kemudian dipolitisasi, yang digunakan, yang dimanfaatkan oleh mereka yang punya kepentingan tertentu atau kepentingan politik tertentu ya, dengan narasi misalnya penista agama, membela agama untuk menarik massa ya, tetapi tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menjatuhkan lawan politik. Nah, ini menarik ya. Makanya kita sebagai umat Islam memang ya harus punya kualitas ya dalam mempertimbangkan atau membaca literasi, termasuk literasi berita. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengisahkan tentang cerita ifkun atau fitnah atau berita bohong yang pernah menimpa Sayyidina Aisyah ya, yang saat itu dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya, dia melakukan zina. Tetapi tuduhan ini dulu pernah membuat heboh orang-orang Madinah, bahkan orang-orang sekeliling Aisyah termasuk Abu Bakar, bahkan termasuk Nabi Muhammad hampir termakan ya oleh berita hoax ya. Bahkan nasihatnya di dalam surah An-Nur itu adalah ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abadan. Allah menasihatimu agar tidak terulang lagi peristiwa seperti ini, yaitu peristiwa Anda atau kita semuanya termakan provokasi, termakan hoax dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita menjadi pelajaran kita bersama ya, bahwa kita sebagai umat Islam ini memang perlu memperkaya literasi, punya pandangan yang tidak hanya satu arah ya, punya jiwa kritis dan tetap mengedepankan ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya yang dikatakan oleh Islam dan oleh beberapa ulama ya, misalnya Ibnu Atiyah mengatakan al-Islamu dinul ulum. Islam itu adalah agama yang mengedepankan mengedepankan ilmu pengetahuan. Ini juga sama dengan wahyu pertama ya, yang turun perintahnya adalah Iqra, membaca, baca dan membaca. Membaca di sini tidak hanya membaca teksnya saja, karena perintah Iqra itu berbeda dengan perintah Utslu ya, tilawah. Karena Iqra ini di sini ada membaca secara teliti atau membaca yang berbasiskan dengan riset. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bahas materi-materi yang lebih menarik yang berkaitan dengan seputar Islam, seputar bagaimana kejumutan itu terjadi, kemunduran itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.